Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, calon guru penggerak dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru senior di SD Negeri 4 Awal Turusan, yaitu Pak Sakroni, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Bapak-bapak sekalian, ya. Kita akan membahas masalah tentang kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Sebelumnya saya bacakan dulu. Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode pengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-muridnya. Namun ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapatkan keluhan baik dari murid maupun orang tua bahwa Pak Dodi kerap kali marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan study tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja pada Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah lain yang memintanya. Anda pun mengiyakan. Pada suatu hari, Anda mendapatkan email dari bagian sumber dana manusia SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi. Sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika, di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan juga integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu, sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, kami persilakan. Tadi masalah Pak Dodi yang bermasalah di sekolah Bapak. Tapi setelah Bapak memutuskan hubungan kerja dengan dia mau pindah ke sekolah lain. Dan sekolah lain juga meminta salah satu kinerjanya bagus atau tidaknya. Bagaimana tanggapan Bapak? Menurut saya, guru tersebut dinasihati dulu, diambil kesimpulan kesalahan-kesalahan, kalau bisa dirubah sikap emosi maupun sikap tingkah laku. Karena Pak Dodi, menurut pengetahuan saya, dia orang berprestasi, tapi cuma dia harus mawas diri, harus santun, harus bisa sabar sebagai guru, supaya jangan sampai terjadi di sekolah lain. Jadi tindakan yang pertama, seharusnya Pak Dodi diberi nasihat. Setelah itu, sekolah yang menerima data daripada Pak Dodi, ini kerja Pak Dodi, ini sebaiknya kita punya sosial tinggi sama guru, barangkali sifatnya membantu keluarga. Jadi bicarakan seadanya, tidak menyimpang daripada kerjaan Pak Dodi yang itu. Mungkin begitu dia dibicarakan ke sekolah, dia data, mungkin sekolah itu tahu masalah-masalah Pak Dodi. Jadi begini, Pak. Sekarang Pak Dodi itu sudah keluar dari sekolah Bapak, ya. Sekarang sekolah yang ditujunya itu meminta
integritas ya. Sudah itu penilaian tentang emosinya sebagai seorang guru. Nah, sekolah yang dituju itu minta penilaian sebagai Bapak sebagai kepala sekolah. Apakah Bapak mengisi formal itu terus terang atau karena kinerja Dodi ini bagus dan juga memikirkan keluarganya yang 3 orang anak, istrinya juga tidak bekerja, bagaimana sikap Bapak? Apakah Bapak mengisi form tadi sejujur-jujurnya atau memang karena sikap kasihan sehingga Pak Dodi itu bisa ditolong dengan nilai yang cukup baik misalnya atau baik? Kalau menurut saya, untuk memberikan kinerja Pak Dodi di sekolah yang sudah mengajar, itu seharusnya apa adanya sesuai dengan tindakan perbuatan Pak Dodi di sekolah itu. Nanti begitu Pak Dodi diberi data itu, mungkin sekolah yang nerima akan tahu masalah-masalah Pak Dodi. Mungkin ada kesifat kesosialan sekolah yang menerima. Karena kasus Pak Dodi bisa diperbaiki. Satu, pengendalian emosi dengan tanggung jawab. Bagaimana Pak seandainya Bapak berterus terang kita pengisian itu secara sejujur-jujurnya, tetapi sekolah yang dituju adalah sekolah yang cukup bagus. Seandainya mereka tidak menerima Pak Dodi, bagaimana Pak? Ini setidak-tidaknya dibuat suatu pertemuan 3 orang antara kepala sekolah yang menerima Pak Dodi dengan mantan kepala sekolah yang tempat Pak Dodi bekerja. Itu kasus ini barangkali Bapak yang menerima barangkali tahu pendeta guru tersebut. Barangkali dengan dekat dengan pimpinan kepala yang menerima, barangkali karena Pak Dodi orang berprestasi, mungkin kepala sekolah yang menerima itu bisa mengatur, bisa menasehati. Jadi ada pertemuan 3 orang ini, suatu mediasi, mediasi memberikan penjelasan bahwa Pak Dodi itu memang orang yang kompeten, memang orang yang profesional, tapi akhir-akhir ini kinerjanya memang menurun, terus terang ya, jujur artinya. Mungkin ada pertimbangan dari kepala sekolah yang dituju. Karena di situ Pak Dodi kan orang berprestasi. Jadi kalau seandainya dibuat pertemuan antara sekolah menerima dengan sekolah yang memberi, itu sudah tahu masalah-masalah Pak Dodi. Jadi setidak-tidaknya Pak Dodi membuat surat pernyataan. Buat pernyataan dengan kepala sekolah yang baru. Kalau seandainya perbuatan Pak Dodi ini tidak bisa diperbaiki, tidak bisa mengendalikan emosi, Pak Dodi secara langsung sudah membuat surat pernyataan. Jadi sekolah yang ini bisa memberi kesempatan untuk menerima Pak Dodi dengan masa waktu atau 1 tahun atau 3 bulan. Itu. Oh iya. Oh, jadi semacam ada perjanjian dari Pak Dodi terhadap sekolah yang dituju. Bapak sudah berterus terang sebenarnya. Ya sekarang terserah Pak Dodi ya. Memberikan rekomendasi yang sejujur-jujurnya, dan juga kepada sekolah yang tuju dia harus membuat rekomendasi bahwa dia tidak akan mengulangi, tidak akan mengulangi suatu pernyataan tadi. Iya. Terima kasih Pak atas pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih atas wawancara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh penonton ya, seluruh pencinta YouTube dari Mulyadi Channel ya. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi pembicaraan saya wawancara dengan Pak Saroni, Sarjana Pendidikan, salah satu guru senior di SD Negeri 4 Awal Terusan. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Setelah saya mewawancarai teman saya, yaitu Pak Saroni, Sarjana Pendidikan di sekolah tadi, dia masih tetap akan memberikan suatu keputusan sesuai dengan apa adanya yang dialami oleh Pak Dodi. Jadi Pak Dodi yang selama ini memiliki semangat belajar tinggi, menguasai bidang yang diajarkan, menggunakan metode mengajar yang dapat dimengerti oleh murid-murid. Tapi di sebalik prestasi itu juga, Pak Dodi juga masih belum mampu untuk mengendalikan emosi dan pengelolaan waktu, dan selalu terlambat menyelesaikan
tanggung jawabnya. Dan kejadian terakhir, kejadian yang sangat memprihatinkan, yaitu Pak Dodi memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan untuk study tour ke Jogja. Jadi keputusan teman saya tadi, dia tetap akan mengisi formulir sesuai dengan apa adanya yang terjadi, baik kelebihan dan kekurangan dari Pak Dodi itu sendiri. Tapi satu syarat katanya, dia akan mempertemukan dari ketiga orang ini, baik itu kepala sekolah SMA Cahaya Hati maupun SMA Tunas Gemilang dan Pak Dodi itu sendiri, untuk mediasi dan memberikan suatu perjanjian kepada Pak Dodi bahwa jangan sampai mengulangi lagi kejadian itu di SMA yang akan dituju, sehingga mungkin efek jerah dari Pak Dodi akan bisa dirasakan di SMA yang akan dituju. Jadi setelah saya mewawancarai tadi, mereka itu tetap bersikeras akan mengisi formulir sesuai dengan apa adanya yang terjadi pada Pak Dodi itu sendiri. Saya akan memberikan tanggapan atau pendapat terhadap keputusan yang dibuat oleh rekan saya tadi. Keputusan teman saya tadi sependapat dengan saya, tetapi saya khawatir ketika permasalahan Pak Dodi pindah karena ada masalah di sekolah asal, maka saya khawatir Pak Dodi belum tentu diterima nanti di SMA Cahaya Hati tersebut. Maka Pak Dodi akan terancam kehilangan pekerjaan. Kalau kepala sekolah SMA Cahaya Hati itu menerima Pak Dodi apa adanya, kelebihan dan kekurangannya ketika mediasi tadi, maka Pak Dodi harus punya komitmen untuk tidak mengulangi lagi kekurangan pada dirinya tadi. Nah, prinsip yang menjadi landasan berpikir dari rekan kerja saya tadi dalam mengambil keputusan yaitu prinsip resolusi berpikir berbasis peraturan. Artinya dia lihat dari berbagai segi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pak Dodi tadi, dan dia juga memutuskan bahwa Pak Dodi harus membuat suatu perjanjian. Nah, prinsip yang menjadi landasan berpikir tadi adalah yaitu prinsip resolusi berpikir berbasis peraturan. Sedangkan sama pengambilan keputusan dengan saya juga seperti itu, sependapat dengan teman saya yang diwawancarai tadi. Nah, di sini kita lihat juga, ya, sebenarnya tidak ada juga prinsip dalam pengambil keputusan. Tidak ada perbedaan antara saya dengan teman saya tadi. Hanya saja saya ada rasa kasihan dengan Pak Dodi ketika segala sesuatu yang dilakukan secara maksimal selama ini tidak ada toleransi sama sekali oleh kepala sekolah asal gitu. Tapi karena itu sudah menjadi komitmen atau peraturan, maka terjadilah mediasi tersebut. Mungkin ada suatu perubahan-perubahan dari tanggapan berpikir tadi. Saya berpendapat seperti ini karena prinsip resolusi pengambil keputusan berpikir sebagai peraturan. Faktor yang menentukan pendapat saya yaitu kejadian terakhir Pak Dodi memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan study tour ke Jogja. Nah, di sini dilema etika antara benar dengan benar pendapatnya itu sudah ada, dan juga di sini juga rujukan moral juga antara benar dan salah, yaitu ketika terjadinya manipulasi laporan keuangan tadi, rujukan moral yang terjadi, situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Itu untuk pendapat saya pada kasus 2, yaitu tentang kasus Pak Dodi.